Ya, halo selamat pagi. Pemirsa, banjir ini masih menghantui warga kota Bandung. Tak jarang setiap hujan deras mengguyur sejumlah jalan terendam banjir hingga mengakibatkan badan jalan terendam. Pemerintah berencana akan menambah 5 kolam retensi untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi ini. Meski diklaim banjir yang terjadi tahun ini lebih cepat surut. Lantas apakah pembangunan kolam retensi ini efektif mengurangi titik banjir di kota Bandung dan apa yang menyebabkan wilayah Bandung masih saja dilanda banjir? Akan kami ulas dalam Banjir Bandung Tak Usai bersama saya Agung Karsena. Saya akan mulai Anyus Jabar edisi 20 Desember 2018. Sebelumnya kita simak informasi berikut ini. Nah, pemirsa, hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah kawasan Lembang mengakibatkan tebing setinggi 5 meter longsor. Akibatnya satu rumah rusak berat tertimpa material longsor dan mengancam 3 rumah lainnya yang kondisinya mulai alami keretakan. Sebuah rumah di desa Benteng, Jayagiri, Lembang rusak berat akibat tertimbun material longsor setinggi lebih dari 5 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu orang mengalami luka-luka dan nyaris tertimbun longsoran. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Longsor juga mengancam 3 rumah lainnya dan kini kondisinya sudah retak-retak. Akibatnya warga harus mengungsi ke rumah kerabat. Belum ada bantuan dari pemerintah sehingga proses evakuasi dilakukan secara manual oleh warga dengan alat seadanya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa memperbaiki sisa-sisa longsoran agar tidak terjadi lagi longsor susulan. Baik pemirsa, kita akan langsung saja memasuki segmen dialog pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber untuk berbincang terkait dengan banjir Bandung yang belum usai, belum saja surut begitu. Ini sudah hadir Muhammad Iid, peneliti BMKG Bandung. Selamat pagi Pak Iid. Selamat pagi. Dan juga kami sudah hadirkan Kepala Dinas PU Kota Bandung, Arief Prasetya. Pak Arief, selamat pagi juga Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terakhir kami sudah hadirkan Deputi Walhi Jawa Barat, Dwi Retnastuti. Bu Rena, selamat pagi juga Bu. Selamat pagi Mas Agung. Terima kasih Ibu dan juga Bapak-Bapak pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kita berbincang terkait dengan banjir Bandung nih ya, yang seolah kok tak kunjung usai gitu ya. Saya langsung ingin ke Pak Iid dulu deh. Saya ingin tahu terkait prediksi cuaca kali ya. Pak Iid, kalau kita bicara saat ini kan memang wilayah Jawa Barat termasuk kota Bandung khususnya sudah kerap di hujan gitulah ya, kita sebut demikian. Tapi sebenarnya apakah ini sudah masuk ke puncak hujan? Oh ya, memang kalau untuk di wilayah Jawa Barat, memang kan diperkirakan untuk dimasukinya di sekitar bulan November, dan memang selama di Bandung juga sendiri relatif untuk awal musim hujannya di November, dan untuk di November Desember ini hingga dengan Januari Februari Maret itu masih relatif ada peningkatan curah hujan, terutama untuk wilayah Kota Bandung. Secara klimatologi curah hujannya itu yang paling tinggi terjadi di bulan Maret, dan memang kalau dilihat dari perakiraan juga sendiri di awal Desember ini terlihat bahwa di sekitar bulan Januari itu masih ada kenaikan, kemudian di bulan Februari Maret itu juga relatif masih ada potensi peningkatan curah hujan di situ. Ini juga secara klimatologi hampir sama. Jadi sampai dengan bulan Maret ke depan masih perlu diwaspadai terhadap potensi curah hujan yang relatif tinggi. Tapi puncak-puncaknya itu akan terjadi di bulan apa? Puncaknya di tahun ini di Desember Januari ini, kemudian nanti di akhir Februari ke Maret akan tinggi lagi. Dengan ciri khas yang samakah? Karena kalau kita lihat ini kan hujan, angin besar juga ya, kemudian petir, nanti akan sama seperti ini kondisinya, seperti itu? Potensi cuaca ekstrim berupa kalau sekarang itu kondisinya lebih kalau dalam 10 tahun ke belakang itu relatif hujan kontinu ya, dari siang sampai dengan sore hari. Tapi kalau sekarang itu berdasarkan juga akibat adanya namanya itu perubahan iklim ya. Baik. Perubahan iklim, jadi potensi hujan yang terjadi itu relatif lebih singkat durasinya, tapi intensitasnya tinggi, sehingga itu juga menjadi tantangan kita bersama menghadapi kondisi cuaca seperti ini. Jadi hujannya itu cuma 2 atau 3 jam saja kejadiannya, beda dengan dalam singkat tapi deras gitu ya. Itu yang mungkin juga perlu antisipasi terhadap potensi banjir itu. Saya ke Bu Rena ya, kalau kita bicara banjir dan beberapa bencana alam lainnya di
Jawa Barat termasuk di Kota Bandung khususnya. Anda melihat dari Walhi apakah ini mengalami peningkatan atau Sebetulnya kalau penurunan? kami dari Walhi melihat sih dari tahun kemarin ini memang mengalami peningkatan. Cuman kami belum mendata seberapa banyak peningkatannya karena kami setiap tahun akhir tahun selalu menyimpulkan atau kami punya semacam hitungan dari berapa jumlah korban berapa kami punya semua sehingga nanti hari Jumat kita akan rilis itu semua. Jadi tapi yang pasti ada peningkatan dari tahun kemarin ke tahun ini. Peningkatan bencana alam ini sebetulnya, dan itu akibatnya persoalannya bisa bermacam-macam karena apanya banyak sekali sebetulnya yang menyebabkan bencana alam ini. Oke. Sebelum ke Pak Arief, saya kembali ke Pak Id. Ini pertanyaan orang awam saja. Sebenarnya kalau dari tahun ke tahun curah hujan ini apakah semakin meningkat atau sebenarnya sama saja sih, Pak Id? Pada dasarnya jumlah curah hujan itu dalam setahun itu relatif tidak berbeda, tergantung kondisi gangguannya. Kadang misalkan kalau ada gangguan seperti fenomena El Nino di tahun 2015 kemarin itu mengurangi jumlah curah hujan. Kemudian kalau misalkan ada fenomena La Nina itu jadi menambah curah hujan. Relatif mungkin kalau secara normalnya itu kurang lebih setahun itu 3.000 mm. Tapi kalau misalkan ada gangguan El Nino mungkin kurang lebih sekitar 1.700 atau 2.000 mm. Tapi kalau misalkan ada gangguan La Nina itu dia akan naik. Nah, untuk kondisi sekarang ini di tahun 2019 di periode musim hujan sekarang memang ada indikasi fenomena El Nino lemah hingga moderat, tetapi pengalaman kita di tahun 2015 sampai dengan kondisi yang kuat itu relatif tidak terlalu signifikan untuk gangguan skala globalnya itu yang El Nino. Jadi bisa dimungkinkan di tahun 2019 ini nanti di puncak hujan akan lebih tinggi begitu. Kalau dari globalnya ada gangguan El Nino lemah hingga moderat, tapi juga dari regional ada kondisi suhu muka lautnya relatif hangat. Itu yang menjadi juga mendukung untuk adanya pertumbuhan awan yang potensial hujan. Hujan gitu, ya, baik. Artinya kalau begitu faktor alam jelas jadi salah satu penyebab gitu ya. Betul. Apalagi ditambah tadi intensitas hujan yang diprediksi mungkin akan lebih tinggi. Tapi apakah ada faktor lain? Dikit ya. Tapi nanti kita tahan di Brenda dan saya juga ingin tahu apa solusinya. Termasuk kolam retensi itu kan, seperti apa keefektifannya. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah bersama News Jabar.